Halo, kembali lagi di channelnya Made. Kali ini aku ingin bercerita tentang itu loh, kisahnya Saridin. Karena kayaknya banyak banget yang suka dengerin kisah-kisah apa ya, legenda lah. Bukan legenda sih, kayak apa ya, kisah-kisah orang zaman dulu kayak gitulah, kayak semacam itu. Tapi karena mungkin buat kalian yang nggak suka apa ya, nonton wayang atau nonton video yang ibaratnya cerita kayak cerita alur ceritanya, jadi aku kayak cerita singkatnya aja gitu loh. Jadi aku ceritakan kalau yang suka mendengar daripada melihat ceritanya mungkin lebih memilih ini. Jadi aku berinisiatif untuk bercerita tentang kisahnya Saridin kayak gitu, karena menurutku si Saridin itu sangat menarik ya, kayak karena beliau itu kayak sesepuh yang ibaratnya kalau dulu disaktikan, ibaratnya sakti gitulah. Orang dari ceritanya saja terlihat bahwa si Saridin itu apa ya, dia kayak punya ilmu yang dimana orang lain itu tidak bisa gitu. Kayak kalau dari ceritanya yang aku tahu itu Sunan Kudus aja itu kalah gitu ilmunya kayak gitu. Kalau orang zaman dulu kan ilmunya itu apa ya, ya dibilang gaib ya nggak gaib, tapi ya kayak gitulah orang zaman dulu. Kalian tahu sendiri, orang agama aja dulu paling hanya beberapa orang yang tahu agama, terus kepercayaan juga masih kayak yang adat-adat kayak gitu, yang tradisional kayak gitu. Jadi kayak orang masih pada bertapa kayak gitu-gitu sih, ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi kali ini aku akan bercerita tentang Saridin, tapi mungkin gak bisa langsung satu video, tapi aku buat part 1 atau 2 kayak gitu ya, nantilah sekenanya sampai berapa kayak gitu ya. Dan mohon maaf jika kalau ceritanya agak belibet, soalnya kayak aku agak kesusahan untuk menata bahasanya gitu aja sih. Kayak itu kan dari bahasa itu kan ceritanya dari zaman dulu yang turun temurun, dan itu untuk orang Jawa. Nah, aku cerita versi bahasa Indonesianya aja gitu, biar kalau kalian yang nggak ngerti bahasa Jawa itu bisa mendengarkan dan sedikit paham dengan ceritanya kalau aku bercerita dengan bahasa Indonesia kayak gitu. Oke. Jadi lanjut aja lah, langsung aja ke ceritanya aja ya. Jadi ceritanya itu dulu ada kayak sesepuh yang namanya Saridin, biasa dikenal dengan namanya Syekh Jangkung. Saridin itu punya istri namanya Momo, terus kayak dia juga punya adik namanya Branjung kayak gitu. Nah, suatu hari si Saridin itu datang ke rumahnya Branjung yang sebagai adiknya untuk meminjam uang, ceritanya untuk kebutuhan hidupnya lah. Nah, di sana respon dari suami Branjung itu kayak kurang enak gitulah pokoknya. Terus karena mereka punya peninggalan atau warisan dari orang tuanya 2 pohon durian, jadi kayak Branjung itu mengusulkan ke suaminya untuk dibagi. Nah, si suami Branjung itu kayak memutuskan untuk pohonnya itu tidak dibagi satu-satu, tapi kayak jatah durian yang kalau mau dipanen itu dibagi kayak apa ya, jatahnya gitu loh. Kalau durian itu jatuhnya siang itu jatahnya Branjung, tapi kalau duriannya jatuhnya malam itu jatahnya Saridin. Jadi Saridin harus berjaga di malam hari menunggu durian jatuh, seperti itu. Nah, waktu malam tiba jatahnya Saridin berjaga untuk menjaga durian, si suami dari Branjung itu punya pikiran licik lah intinya. Dia kayak nyamar menjadi macan untuk menakut-nakuti si Saridin. Karena si Saridin merasa tidak takut dan malah waspada karena ada macan, jadi dia kayak sudah siap siaga untuk menombak kalau melihat macan gitu. Terus waktu Saridin melihat itu si sosok macan, dia langsung ditombak tuh macan. Terus waktu sudah kena, dihampirilah itu macan.
ternyata yang dilihat macan oleh si Saridin itu bukan macan tapi suaminya Branjung gitu. Terus si Saridin pulang tuh setelah memanen durian. Besokannya si Branjung adiknya Saridin itu mencari suaminya. Suaminya kok tidak ada dari semalam, tidak pulang sampai sekarang kayak gitu. Tanyalah ke Saridin. Terus Saridin jawab, ya saya tidak tahu Mbak Yu, orang tadi malam saya jaga durian kayak gitu. Terus si Branjung mencari suaminya itu ke kebun durian karena taunya dia suaminya mungkin sudah jaga di kebun durian gitu, karena sudah pagi jadi kayak itu jatahnya si suaminya Branjung, intinya itu sudah waktunya berjaga keluarganya Branjung gitu. Terus waktu sampai di kebun durian, si Branjung itu menemukan suaminya sudah mati, kena tombak. Tanyalah si Branjung ke Saridin, tahu tidak kalau si Branjung kenapa ini kok bisa mati ditombak gitu. Terus si Saridin ngaku, tadi malam saya ngelihat ada macan Mbak Yu gitu. Terus karena saya takut itu macan nerkam, jadi ya saya tombak aja dulu waktu saya lihat itu macan gitu. Terus lah berarti yang bunuh suamiku kamu Din gitu si Branjungnya. Terus kayak si Saridin, ya enggak Mbak, kan aku nombaknya macan gitu. Lah yang kamu tombak itu suamiku, berarti orang suamiku matinya kena tombak gitu. Terus karena mereka masih cekcok, si Saridinnya itu tetap kekeh kalau yang ditombak itu macan bukan suami Branjung, tapi si Branjung kayak kekeh, berarti kamu yang sudah membunuh suamiku gitu. Kemudian mereka memutuskan untuk ke pengadilan kabupaten, karena dulu tidak ada kayak pengadilan atau kepolisian, jadi kalau ada masalah yang besar seperti itu masuknya ke pengadilan kabupaten yang diurusi oleh bupatinya sendiri kayak gitu. Kalau itu zaman dulu ya, kalau sekarang kan udah beda kayak gitu. Nah sampai di kabupaten disidang tuh sama kepala kabupatennya. Terus diceritakan tuh cerita awalnya, karena si kepala kabupatennya udah mulai paham. Terus ditanyalah Saridin, berarti kamu yang sudah membunuh suaminya Branjung gitu. Si Saridin bilang kalau ya bukan saya yang membunuh. Lah terus kamu tadi malam nombak apa? Saya nombak macan. Lah yang kamu lihat itu yang mati apa? Suaminya Branjung. Berarti kamu kan yang membunuh Branjung. Nggih mboten, ngoten. Sing yang ya bukan. Pokoknya si Saridin kekeh kalau bukan. Kalau dia kekeh kalau yang ditombak itu bukan suaminya Branjung tapi macan, karena yang dilihatnya itu sosoknya macan, bukan suaminya Branjung gitu. Terus singkat cerita si Saridin diputuskan salah, karena emang secara logika kan emang salah, karena yang ditombak itu ibarat kata itu kan Branjung, walaupun sosoknya itu mungkin macan, niatnya buruk, tapi ya itu memang kejadiannya kayak gitu. Terus dijatuhkan salah dan dihukum di kabupaten, di penjara tuh si Saridin. Waktu di penjara si Saridin itu ngomong sama si penjaga penjaranya, ibaratnya, Pak, saya kangen sama istri saya gitu, saya boleh pulang atau tidak? Dia minta izin si Saridin. Terus si penjaganya bilang kayak gini, ya kalau kamu bisa keluar ya keluar saja gitu. Terus si Saridin karena sudah diizinkan, ya Saridin pulang ke rumah. Sudah 2 atau 3 kali pulang, sampai yang kayak penjaganya itu nggak tahu kalau si Saridin itu pulang pergi ke penjara itu. Nah terus karena si istrinya si Saridin itu kan sendirian di rumah, kepala desanya itu rada genit gitu loh ceritanya. Terus kayak sering godain si istrinya Saridin. Waktu si Saridin pulang,
si kepala desanya itu kebetulan berada di rumahnya Saridin, lagi pengen kayak apa ya, pengen itulah berniat jahat sama si istrinya Saridin. Nah karena si kepala desanya itu kaget lihat Saridin, karena taunya Saridin itu harusnya di penjara tapi sudah di rumah, dia kaget karena niat jahatnya untuk menggoda istrinya si Saridin itu ketahuan oleh si Saridin, makanya si kepala desa itu kabur gitu. Terus kepala desa itu ngadu ke kepala kabupaten, bilang kalau si Saridin itu kok ada di rumah, harusnya kan dia di penjara ibaratnya gitu. Terus yang kepala kabupaten meminta pengawalnya untuk ngeliatin si Saridin masih di penjara tidak. Nah waktu dilihat Saridin memang sudah di penjara, memang ada di penjara lah. Terus kayak masih otot-ototan gitulah intinya. Terus si Saridin dibawa ke tempat pengadilan lagi, ditanyain sama kepala kabupaten, "Din, apakah kamu kemarin memang pulang ke rumah? Karena Pak Kepala Desamu ini bilang kamu ada di rumah," gitu. Karena si Saridin itu orangnya jujur, jadi dia bilang, "Nggih, iya saya memang pulang karena saya kangen dengan istri saya. Saya juga sudah diizinkan oleh pengawal itu penjara kok, Pak Kepala," gitu bilangnya Saridin. Terus yang kepala desa, "Nah kan Saridin memang pulang, saya berarti tidak bohong Pak Kepala," bilang gitu kepala desanya. Terus yang bapak kepala itu kabupaten kaget, "Lah kok kamu bisa pulang, Din? Kan kamu ada di penjara, bagaimana caramu pulang?" gitu. Terus si Saridin bilang, "Ya saya pulang aja Pak, orang saya sudah minta izin sama pengawalnya dan pengawalnya bilang kalau kamu bisa keluar dari penjara ini ya pulang," gitu. "Karena saya bisa pulang, saya bisa keluar, ya saya keluar Pak, kan saya sudah dapat izin," gitu. Si Saridinnya kekeh gitu. Terus si kepala desa, "Loh ya nggak bisa Din, kan kamu lagi di penjara ibaratnya, kenapa kamu keluar, itu tidak boleh, terus bagaimana caramu keluar," gitu. Terus si Saridin jawab, "Ya bisa Pak, orang saya sudah minta izin dan diizinkan, dan pengawalnya bilang kalau saya bisa keluar ya keluar, ya saya keluar karena saya bisa keluar." Nah karena berdebat itu akhirnya si Saridin diputuskan untuk dihukum lebih berat lagi karena dia sudah melanggar aturan, ibaratnya harusnya dia dihukum di penjara tapi dia pulang pergi ke rumah. Itu kan sudah kayak menipu menipu pengawal, menipu kepala kabupaten. Terus kepala kabupaten memutuskan untuk menghukum lebih berat Saridin dengan cara Saridin itu mau digantung di alun-alun kota. Terus waktu proses mau dieksekusi itu, si Saridin itu ditali oleh banyak orang kayak gitu, ibaratnya kayak ditali biar dia nggak bisa kemana-mana. Orang di dalam penjara aja dia bisa keluar, padahal dijaga terus oleh penjaganya. Dan ini itu dikawal oleh orang banyak. Terus dia mau dieksekusi itu di alun-alun. Nah waktu mau dieksekusi, si Saridin itu tanya ke para penjaganya itu, "Pak, kalau saya bisa keluar, saya boleh keluar dari tempat eksekusi ini?" Ya karena si para pengawalnya itu nggak percaya kalau Saridin itu sakti gitu, jadi ya bilang aja, "Ya monggo, kalau kamu bisa keluar ya keluar," gitu. "Oh ya udah kalau gitu." Yang penting Saridin itu intinya kalau sudah dapat izin berarti dia bisa melakukannya kayak gitu. Terus waktu yang lain-lain para pengawalnya itu udah kayak
semangat-semangatnya untuk melakukan eksekusi dengan cara menali Saridin tangannya, kakinya dan segala macam. Tiba-tiba si Saridin tuh bilang kayak gini, "Pak, yang itu talinya kurang kenceng," gitu. Terus lah yang lainnya kaget, loh, yang kan kamu harusnya yang saya tali, kenapa kamu malah bilang kalau talinya itu kurang kenceng? Nah, ini singkat cerita, dengan kesaktiannya si Saridin itu, si Saridin tidak bisa eksekusi oleh orang banyak itu. Nah, karena kejadian itu berulang kali, terus yang kepala kabupatennya murka tuh. Wah, kamu tidak bisa dengan cara baik-baik. Jadi kamu Pak kepala sekolah. Pak kepala kabupaten itu memutuskan agar Saridin segera dieksekusi gitu. Nah, waktu itu terus kayak si Saridin karena merasa dia tidak salah tapi dia mau dieksekusi, larilah si Saridin. Terus kemudian kayak dikejar-kejar tuh sama pengawal kabupaten. Saridin lari gitu sampai suatu ketika dia sampai di suatu tempat yang di situ dia melihat ada para ibu-ibu yang sedang ngosek itu apa ya? Kayak intinya membersihkan lah, sedang mengais kue itu kayak semacam kerang kalau di daerah pedesaan kayak gitu. Terus kayak diambilin dari sungai kayak gitu. Terus si Saridin kesana ke tempat ibu-ibu itu sedang ngosek. Kemudian si Saridin sembunyi di situ karena pengawalnya lihatnya Saridin mengarah ke situ. Terus si pengawal itu tanya sama ibu-ibu itu, "Lihat Saridin tidak? Ada orang yang lari ke sini." Karena ibu-ibunya itu tidak melihat, jadi jawab tidak. Terus si pengawalnya itu tetap nyari-nyari Saridin. Terus karena si Saridin melihat ada ibu-ibu yang sedang ngosek itu, dia kayak bersabda lah intinya, "Karena aku ngelihat ada ibu-ibu yang sedang ngosek kue atau kerang itu, nanti suatu ketika di zaman yang akan datang, desa itu bernama Kosean," seperti itu. Jadi kayak asal usul nama desa Kosean itu ya dari Saridin melihat ada ibu-ibu yang sedang ngosek kue itu. Kalau untuk orang-orang yang nggak tahu bahasa Jawanya, kayak kerang semacam itu. Jadi jadilah nama desa Kue. Nah, Saridin kan masih lari lagi gitu sampai ke suatu desa lagi. Bukan, kalau dulu belum jadi desa, tapi kayak suatu tempat aja gitu. Jadi kayak apa yang dilihat Saridin dan Saridin bilang itu bakal jadi desa apa. Nah, itu di kemudian hari jadilah desa itu, seperti itu. Untuk kelanjutan ceritanya di part 2 ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf jika ceritanya kurang jelas atau sedikit belibet kayak gitu. Nanti kedepannya bakal aku perbaiki lagi cara berceritanya, karena aku berceritanya ini kan dalam versi bahasa Indonesia. Kalau kejadian yang dari pewayangan itu kan pakai bahasa Jawa kayak gitu. Jadi kayak emang rada-rada susah sih untuk menata bahasanya kayak gitu. Karena kan ada beberapa yang kayak tadi nama hewan kayak tadi kue itu kan kayak kalau di bahasa Indonesia kan nggak tahu kue, tapi ngertinya itu ya itu tadi kerang, kayak semacam kerang itu gitu. Oke, thank you sudah mendengarkan. Mohon maaf jika kurang jelas atau belibet. Untuk kedepannya akan aku perbaiki lagi. Jangan lupa subscribe dan like dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video dari aku. Thank you, dadah, see you.